Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Selamat siang semuanya. Oke, mari kita awali mata kuliah pada siang kali ini dengan berdoa Rabbi syrahli bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi pada siang kali ini adalah simple past tense. Apa itu simple past tense dan bagaimana penggunaannya? Nah, ini. Simple past tense digunakan untuk menyatakan perbuatan atau peristiwa yang dilakukan di masa lampau. Jadi, simple past tense ini mengungkapkan kejadian-kejadian di masa lampau atau kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, penerapannya dalam sebuah kalimat yang pertama adalah kalimat positif. Mary played tennis last week. Mary bermain tenis minggu kemarin. Last week artinya minggu kemarin. Jadi kejadiannya sudah lampau, sudah terjadi minggu kemarin. Nah, struktur kalimatnya ini Mary sebagai subjek, played adalah verb 2, tenis sebagai objek, last week adverb keterangan minggu kemarin. Oke, silakan dilihat played verb 2. Oke, ini verb satunya adalah play, ya, berubah menjadi verb 2 ketambahan ed. Jadi untuk kalimat-kalimat ini kata-kata kerja yang reguler, perubahannya reguler itu teratur dari verb 1 menjadi verb 2. Ya, verb 1 kemudian ditambah ed. Itu untuk yang teratur atau yang reguler. Contoh kedua, Ali went to Yogyakarta yesterday. Ali pergi ke Yogyakarta kemarin. Ya, yesterday artinya kemarin. Jadi kejadiannya sudah kemarin, sudah lampau, sudah terlewat. Ini struktur kalimatnya. Ali sebagai subjek, went to adalah verb 2, verb satunya go yang artinya pergi, Yogyakarta sebagai objek, yesterday adverb. Yesterday artinya kemarin. Nah, Pak, ini kan yang yang played reguler atau teratur tambahan id. Yang when ini tidak teratur, go kok jadi when. Itu cara mengetahuinya bagaimana, Pak? Nah, nanti silakan disimak daftar irregular verb 1 menjadi verb 2 yang tidak teratur. Nanti ada terlampir tersendiri, silakan nanti dibuka. Nah, ini simple past tense selalu memakai verb 2. Simple past tense memakai verb 2 pasti itu. Perubahan verb 1 dan verb 2 yang beraturan atau reguler belakangnya ditambah ed atau d. Ini dilihat verb 1, ini verb 2. Verb 1 study, verb 2-nya studied. Verb 1 listen, verb 2-nya listen, ditambah ed. Fly menjadi fly. Clean menjadi clean. Walk menjadi walk, tambahan ed ini. Oke, next. Berikutnya. Keterangan atau adverb yang dipakai. Yesterday, artinya kemarin. Last week, minggu kemarin. Last month, bulan kemarin. Atau pakai yang last ini bisa masuk keterangan waktu simple past tense. Misalnya, tahun kemarin, last year. Nah, ini saya tuliskan saja di sini. Last year, tahun kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 5 days ago, 5 hari yang lalu. Jadi ago itu yang lalu. Berikutnya the other day, dulu. In
2014, di tahun 2014. Ya, ini tahun 2020, berarti tahun 2014 sudah yang lalu. Oke, next, berikutnya. Simple past tense di kalimat negatif. Ini contoh kalimatnya. Mary did not play tennis last week. Mary tidak bermain tenis minggu kemarin. Jadi ini kalimat negatif ada tandanya not sebagai tanda kalimat negatif. Oke, struktur kalimatnya. Mary sebagai subjek, did ini sebagai modal. Ya, modal itu sebagai penggantinya to be atau temannya to be lah. Not sebagai tanda negatif. Dan not ini pasti terletak setelah did atau setelah modal. Play, karena kalimat negatif, kembali ke verb 1. Ya. Kalau kalimat positif ini ketambahan ed, verb 2. Ini kalimat negatif, kembali ke verb 1. Play, tanpa tambahan apapun. Tennis, object, last week, adverb. Oke, kalimat berikutnya. Ali did not go to Yogyakarta yesterday. Ali tidak pergi ke Yogyakarta kemarin. Ya, ini kejadiannya sudah lampau, yesterday. Ali sebagai subjek, did sebagai modal, ya, not sebagai tanda negatif. Ya, not pasti terletak setelah apa? Setelah did atau setelah modal. Nah, go to, ini verb 1. Kalau yang di slide tadi, when, verb 2, went to, sekarang menjadi verb 1. Kembali ke verb 1 ya, go to. Yogyakarta objek, yesterday, adverb. Ya, perlu diingat yang membedakan kalimat negatif adalah modalnya menggunakan did dan verbnya menggunakan verb 1. Itu. Kalau tadi kalimat positif menggunakan verb 2 dan tanpa modal. Nah, ini catatan penting, semua subjek memakai modal did. I, you, they, we, he, she, it. Itu modalnya semuanya menggunakan did. Ya, tidak terkecuali. Next, berikutnya. Simple past tense di kalimat tanya. Ini, did Mary play tennis last week? Apakah Mary bermain tenis minggu kemarin? Ya, minggu kemarin ini berarti sudah lampau, berarti sudah tensesnya menggunakan simple past tense. Oke, untuk kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini awalnya kalau diartikan artinya adalah apakah. Apakah. Jadi yang ditaruh di paling depan adalah modal. Modalnya ini apa? Modalnya menggunakan did. Did Mary play tennis last week? Did sebagai modal, Mary sebagai subjek, ya, play sebagai verb 1, tennis sebagai objek, last week sebagai adverb. Ya, jadi ini yang ditaruh di paling depan ketika dalam kalimat tanya adalah did. Ini sebagai modal, berikutnya diikuti subjek, verbnya verb 1, seperti ketika contoh yang kalimat negatif tadi. Ya. Next, berikutnya. Did Ali go to Yogyakarta yesterday? Apakah Ali pergi ke Yogyakarta kemarin? Ya, ini kalimat tanya. Kalimat tanya tadi yang ditaruh di paling depan apa? Modalnya. Modalnya adalah did. Setelah modal diikuti apa? Nah, subjek. Subjeknya ini Ali. Verbnya verb berapa kalau kalimat tanya? Ya, 1. Verb 1 yaitu go to, Yogyakarta objek, yesterday sebagai adverb. Oke, that's all. Itu tadi penjelasan tentang simple past tense. Untuk daftar irregular verb silakan nanti dibuka di link satunya lagi.
Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.